Emak gua kalau gua sakit pasti langsung bawa gua ke dokter. Pilek dikit bawa ke dokter, batuk dikit, panas dikit langsung bawa ke dokter. Kemarin aja gua berdarah ketusuk jarum padahal kecil, langsung telepon ambulan coba. Berarti baik emak lu kalau gitu mah. Kalau emak gua mah beda. Bedanya emak gua kalau gua sakitnya masih panas doang, pilek dikit doang, nggak bakal dibawa ke dokter tuh. Nunggu sakit parah dulu, meriang, nggak bisa jalan, atau kalau bisa sampai sakaratul maut baru dibawa ke dokter. Yang penting dibawa ke dokter, bre. Ya tapi setidaknya, bre, nggak sampai nunggu parah juga. Kok pada dibawa ke dokter sih? Bukannya dibawa ke dukun ya? Soalnya mah gua kalau gua sakit, gua suka dibawa ke dukun. Dukun? Buset, ngapain lu ke dukun? Nggak tahu, pokoknya di sana disuruh minum air yang sudah dibacain mantra-mantra sama si dukunnya. Mana bujung lagi gelasnya. Nah kalau yang ini agak lain sih mak lu. Iya anjir, agak lain emang maknya. And enjoy your single life in peace. Nobody has ever died from being single, but so many have died for being with the wrong partner. Life is too short to be wasting your time with the wrong Kalau ada person. anaknya yang sakit, nggak bakal tuh dibawa ke dokter. Apalagi dibawa ke dukun. Ya terus dibawa kemana? Ya nggak dibawa kemana-mana. Emak gua, orang tua gua, kalau ada anaknya yang sering sakit, itu langsung diganti namanya di hari itu juga. Ngapain harus ganti nama? Ya biar anaknya sembuh lah, nggak sakit-sakitan lagi. Kakak gua udah ganti nama 4 kali, adik gua 2 kali, dan gua udah 3 kali ganti nama. Kalau anak sakit lagi setelah ganti nama, terus gimana? Ya ganti nama lagi, ribet banget sih. Gue juga ganti nama aja ya. Soalnya gue juga sering sakit, sebelum 5 kali gue sakit. Ya udah, coba lu ganti nama aja. Siapa tahu setelah ganti nama lu gak bakal sakit-sakitan lagi. Gak usah ikut-ikutan lah, Cok. Ngapain ikut-ikutan? Ya daripada harus ke dukun, mending ganti nama aja. Ya nggak? Iya bener, lu yang aneh. Sakit malah ke dukun, bukannya ke dokter. Kocak. Udah kita ganti nama aja. Yuk, gas ganti nama. Selamat datang di PT Umbrella. Wah, hari ini banyak sekali ya yang ngelamar di perusahaan kita. Tanpa basa-basi, kita langsung mulai aja. Pelamar pertama, silakan masuk. Pak, boleh saya lihat dulu surat lamarannya? Oh, boleh Pak. Ini. Lulusan 2025. Kamu baru lulus sekolah? Iya Pak, saya baru lulus banget. Ijazah saya aja belum keluar. Tapi saya udah ngelampirin SKL-nya kok di surat lamarannya. Lihat aja. Iya. Ya udah, selamat. Kamu saya terima kerja di sini. Serius Pak? Saya baru lulus loh Pak. Saya juga belum punya pengalaman kerja. Oh, nggak apa-apa. Justru orang seperti Anda yang dibutuhkan perusahaan kami. Oh gitu ya Pak. Terus gajinya gimana Pak? Udah UMR belum? Untuk gajinya di awal-awal cuma 10 juta. 10 juta per hari. Per hari. Gimana? Mau Pak? Saya mau kerja di sini. Oke, hari ini kamu boleh langsung kerja. Silakan masuk. Siap Pak. Tumbal balu. Bawa langsung ke uji coba. Oke, siap dok. Langsung suntik kelas Lagas. Oke, siap dok. Mantap. Oke, pelamar selanjutnya silakan. Kenapa Pak? Boleh saya lihat dulu surat lamarannya? Lulusan COVID-19. Wah, ini sih bukan orang sembarangan. Sebelumnya udah tahu tentang perusahaan kami, PT Umbrella? Tahu. Perusahaan yang meneliti dan melakukan uji coba yang tidak jelas, seperti membuat dan menyebarkan virus zombie. Bener gak Pak? Mau ngelamar jadi bagian apa di sini? Keamanan di perusahaan ini. Keamanan. Sebelumnya punya pengalaman di bidang tersebut. Saya veteran di Resident Evil 4. Oke, selamat. Anda saya terima kerja di sini. Kebetulan petugas keamanan sebelumnya udah terinfeksi sama virus zombie. Silahkan masuk.
masuk. Surat lamarannya? Ini, Pak. Udah tahu tentang perusahaan kami, PT Umbrella? Sudah, Pak. Terus alasan kamu ngelamar kerja di sini itu kenapa? Disuruh mak saya. Kebetulan saya juga udah nganggur 4 tahun. Cari kerja itu susah, Pak. Kebetulan perusahaan Bapak lagi buka lowongan kerja. Oke. Kamu saya terima kerja di sini. Tapi kamu harus tanggung resikonya. Bisa aja kamu di sini digigit sama zombie terus terinfeksi virus zombie. Siap, Pak. Lagian saya juga udah terinfeksi sama virus zombie. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya zombie, Pak, bukan setan. Yoda, Ria, Dilja, selamat. Kalian bertiga adalah orang-orang terpilih yang bisa bergabung di perusahaan kami, PT Maling Sentosa. PT Maling Sentosa? Yes, akhirnya gua bisa kerja di perusahaan ini juga. Gua bakal tunjukin skill gua di perusahaan ini. Pak, ini beneran nama perusahaannya PT Maling Sentosa? Iya, betul. Mampus gua. Kayak gua salah ngelamar kerja. Ngapain gua ngelamar ke sini? Gua gak mau jadi maling. Ya kalau nggak mau jadi maling, ngapain lu ngelamar kerja di sini, kocak? Ya karena gua nggak tahu. Gua di sini aja dimasukin sama teman gua. Dilja, tadi kamu bilang apa? Kamu dimasukin ke sini sama teman kamu? Iya, Pak. Teman kamu juga kerja di sini? Iya, katanya dia juga kerja di sini. Siapa nama teman kamu? Alex Jamaluddin Ramdhani atau disingkat Alex JR. Kenapa Alex? Hah? Gak mungkin Pak Alex punya temen kayak lu. Jangan bercanda lu. Ngapain gua harus bercanda? Orang si Alex itu beneran teman gua. Woi, gak sopan. Jangan langsung sebut namanya. Pakai bapak Alex. Ya emangnya kenapa sih? Emang si Alex itu siapa di sini? Dilja. Temen kamu itu, Pak Alex JR, itu adalah pemimpin sekaligus perusahaan ini, PT Maling Sentosa. Oh, jadi dia bos di sini. Gila ya, dia niat bener dah. Maling aja sampai ngerekrut karyawan. Mana kantornya bagus lagi nih. Wah, tapi gue masih gak percaya kalau dia ini temennya Pak Alex. Oke, udah. Kita lanjutin obrolan ini nanti saja. Saya mau nanya terlebih dahulu ke kalian bertiga. Mulai dari Yuda deh. Iya, Pak. Kamu pernah maling atau enggak? Pernah dong, Pak. Kalau nggak pernah mah ngapain saya ngelamar kerja di sini? Saya itu spesialis tukang maling ayam di malam hari. Ya, lumayan menarik. Kalau Rian gimana? Saya memang belum punya pengalaman maling, Pak. Kebetulan juga saya baru lulus sekolah. Cuma di masa sekolah saya ini tukang loading pulpen. Pulpen teman-teman saya suka saya loading. Bahkan dari kelas 1 sampai kelas 3 saya loading. Bahkan saya juga suka ngeloading pulpen guru di kantor. Maling pulpen, mengandalkan kecepatan tangan, cukup bagus. Kalau Dilja, yang katanya temennya Pak Alex, gimana? Apakah kamu pernah maling? Bentar, saya ingat-ingat dulu. Oh iya, saya pernah maling uang di dompet bapak sama di kasur emak. Durhaka ya. Terus maling kotak amal. Di 4 titik masjid yang berbeda. Wow, 4 masjid. Ada lagi. Sama terakhir itu yang paling saya ingat. Maling hewan ternak. 10 kambing sama 3 ekor sapi pas malam Idul Adha. Ngeri ya. Pantesan Pak Alex masuk India ke sini. Kukira cupu ternyata suhu. Wah, ini mah bukan pemula lagi sih, tapi maling kelas kakap, cowok.
Si Dilja masuk sekolah, woi. Mana? Itu dia orangnya. Yang Gua pasti dapat bakal masuk pil sekolah sih kuning. kalau dapet pil kuning Pil mah. sampah. Pil sampah. Oke aja, sabar. Ingat omongan emak lu, gak usah dengerin orang yang ngejek lu. Pil sampah. Lah, kok dia malah pergi, Yun? Iya, sempat-sempatnya senyum lagi. Wah iya, itu dia kayaknya ngejek kita deh. Iya. Jadi dia hari ini masuk nggak ya? Oi, Dil. Yan, gua kira lu gak bakal masuk sekolah lagi hari ini. Soalnya kalau gua nggak masuk sekolah lagi, bakal ada yang ngebom rumah gua katanya. Gua bercanda itu mah, Dil. Ayolah. Selamat pagi teman-teman. Kebiasaan lu datang ngagetin mulu. Ya maaf, gua tadi langsung teleportasi dari rumah sampai sekolahan ke sini ke kelas. Gua nggak tahu kalau di depan gua tuh ada elu. Maksud lu apa, Pil sampah? Ketahuin gua. Mau ribut sama gua, ha? Mau ribut? Udah, Yud, lu kenapa sih? Lepasin si Dilja. Lu diem. Mau ribut sama gua. Buruan ribut sekarang. Selamat pagi anak-anak, silakan buka bukunya. Kita bakal lanjutin pelajaran yang kemarin. Ada guru. Itu yang di belakang, kenapa pada ribut-ribut? Awas nanti. Oke anak-anak, karena sudah bel, silakan istirahat terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan di jam berikutnya. Terima kasih. Yan, ke kantin yuk, Jayan. Ayo. Yan, lu mau ikut kita gak ke kantin? Kalian duluan aja, nanti gue nyusul. Lu jangan kebanyakan bergaul sama dia. Pil kuning, pil sampah. Nanti lu ketularan lagi. Dil, jangan terlalu didengerin ya omongan si Yuda. Iya, santai aja ya. Terus lu udah nemuin Pak Joko belum? Bukannya Pak Joko mau ngobrolin hal penting ya sama lu? Hampir aja gue lupa. Ya udah gue cabut dulu ya. Mau nemuin Pak Joko dulu. Ya udah hati-hati.